Oke, kali ini kita akan membahas mengenai PDF yang sudah diberikan sebelumnya, mengenai perkembangan BK komprehensif di Texas. Cukup menarik waktu saya baca PDF-nya. Mungkin saya akan sedikit mereview mengenai PDF yang sudah di-share, dan mungkin saya akan sedikit membenturkan dengan pengalaman saya selama saya melakukan PLP 1 dan juga membantu rekan saya yang juga seorang guru. Oke, langsung saja kita langsung review materi yang ada di PDF tersebut. Yang pertama, kita akan disuguhkan dengan sebuah tabel begitu mengenai 4 komponen program bimbingan konseling komprehensif. Ada 4 sub pembahasan. Yang pertama itu kurikulum bimbingan, yang kedua adalah layanan responsif, yang ketiga adalah perencanaan individu, lalu yang terakhir adalah dukungan sistem. Kita bahas dulu yang kurikulum bimbingan. Kurikulum bimbingan tujuannya adalah membentuk kesadaran dan juga pengembangan keterampilan dan penerapan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Saya pernah baca beberapa artikel begitu mengenai penerapan kurikulum bimbingan yang ada di luar. Saya baca salah satunya di Jepang. Di Jepang sendiri, untuk anak usia dini, entah itu TK atau SD, saat mereka baru pertama kali masuk sekolah, konselornya atau psikolognya itu akan memberikan semacam panduan atau memberikan keterampilan bagaimana mereka hidup di masyarakat. Di Jepang sendiri, siswa TK dan juga SD itu mereka diajari bagaimana caranya untuk naik kereta dari stasiun menuju ke tempat-tempat tertentu, sehingga diharapkan pada saat mereka tumbuh besar nanti mereka bisa istilahnya bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat begitu. Ini yang sebenarnya penting bagi seorang konselor, memberikan layanan berupa kurikulum bimbingan yang juga dapat memberikan keterampilan kepada siswa itu sangat penting, karena bagaimanapun juga sesuai kalau katanya kalau di bukunya Harlock kan, masa berkelompok ini adalah masa dimana anak itu mulai atau individu itu mulai lebih sering bersosialisasi di luar daripada di rumah. Dalam hal ini dalam setting pembelajaran, guru ini akan memberikan nilai-nilai lebih banyak kepada siswa, dan pada saat guru berhasil memberikan nilai-nilai yang bagus kepada siswa, maka sejatinya nilai-nilai ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa melekat kepada individu lebih baik daripada mereka yang hanya sekian jam di rumah. Lalu yang kedua adalah layanan responsif. Ini mengatasi langsung keprihatinan siswa. Tujuannya ini preventif atau pencegahan begitu, dan juga intervensi atau pemberian campur tangan begitu kan. Ada yang dituju ini masalah akademis. Ada beberapa keterlambatan, absen, membolos, dan kelakuan buruk. Oke, saya tidak paham dengan begitu dalam ya kalau untuk yang ini. Kalau untuk yang di Texasnya bagaimana pelaksanaannya. Oke. Tapi yang saya tangkap ini tidak terlalu detail kan memang. Tapi yang saya tangkap memang untuk layanan responsif yang ditunjukkan di sini ada beberapa saya baca tadi. Ini memang sangat ideal sekali di sana. Penerapannya bisa dibilang mungkin sangat ideal di sana, tapi selama saya melakukan PLP dan juga melihat realita yang ada di sekitar kita, bagaimana kemudian konselor lebih banyak untuk dicap sebagai polisi sekolah untuk masalah-masalah akademis seperti keterlambatan, absen, membolos, kemudian kelakuan buruk di lingkungan sekolah. Ini lebih banyak pemberian punishment dari guru PK daripada pembinaan gitu. Kita akan lebih sering melihat guru PK ini memberikan punishment, memberikan poin, memberikan scoring kepada siswa yang melakukan kelakuan buruk seperti membolos, melakukan kenakalan yang lain, daripada membreakdown masalah yang ada di siswa. Salah satu contohnya mungkin sedikit sharing di sekolah saya, di SMA saya dulu.
ada satu anak dia punya kebutuhan khusus. Dia saya tidak terlalu paham apakah permasalahannya, yang jelas dia gifted, anak yang gifted. Dia punya kemampuan akademik yang luar biasa, paling jenius mungkin di antara yang lain. Tapi kemudian karena dia berbeda dan juga banyak sekali tekanan, jadi bagaimana kita tahu anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus atau ABA, anak berbakat akademik seperti dia ini, memang tidak bisa untuk diberikan prestasi yang sangat tinggi. Masalahnya adalah ada satu titik di mana akhirnya dia mungkin stres atau burn out mungkin. Kemudian dia tidak lagi ingin sekolah, dia tidak mau mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh gurunya, padahal dia mampu. Dan yang terjadi adalah guru BK di sekolah saya dulu tidak mencoba membreakdown kenapa si siswa ini bermasalah atau masalah apa yang sedang dialami, namun sampai satu titik di mana ya sudah, kalau kamu nggak ngajarkan kamu nggak naik atau nggak lulus gitu. Ini karena memang akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi bersekolah begitu. Nah, ini memang yang kurang di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kemudian peran guru BK ini yang sebagai pemberi pencegahan dan juga ada preventif, ada kuratif juga. Di Indonesia sangat kurang gitu menurut saya. Mungkin kalau untuk bimbingan preventif mungkin cukup banyak kegiatan seperti pengenalan obat-obatan, sex education dan sebagainya. Namun realitanya praktik di lapangan hanya itu. Belum ada saya melihat benar-benar program yang sangat matang untuk melakukan upaya preventif dan juga upaya pencegahan yang bagus selain punishment. Kemudian ada perencanaan individu. Kalau kita lihat ini ada tujuan perencanaan siswa dan penetapan sasaran. Tujuannya adalah pendidikan, akuisisi keterampilan siswa, kesadaran akan pendidikan, peluangnya, pemilihan khusus yang tepat. Oke, ini lebih ke mungkin kalau di Indonesia kayak BKKD ya. Tapi ada pribadi sosialnya juga. Oke, sedikit kalau dari yang di PDF yang saya baca ini, lagi-lagi sangat ideal begitu. Ada saya tangkap satu poin di sini yang salah satunya adalah mengenai peran orang tua. Ya, mengenai peran orang tua begitu. Bagaimana kemudian banyak sekali hal yang diperhatikan dalam perkembangan BK terutama di Texas atau penerapannya. Namun yang saya lihat di Indonesia justru kebalikannya. Sedikit sharing, selama saya melihat realita yang ada di beberapa SMK salah satunya, saya justru lebih prefer mengenai pemberian layanan informasi dan juga bimbingan karir itu di SMA, bukan di SMK. Alasannya adalah saya dari SMA, oke. Di SMA sebelum kita masuk ke dalam jurusan IPA, IPS atau bahasa, akan ada tes. Yang pertama kita disuruh memilih, kemudian yang kedua adalah ada tes. Kalau kemudian kita kecenderungannya adalah linguistik, kita akan dialihkan ke bahasa. Kalau saindik kita dialihkan ke IPA, kemudian ke IPS. Singkat cerita, salah satu rekan saya, dia ngotot ingin ke IPS. Namun kan hasil tesnya menunjukkan dia prefer ke bahasa. Hanya dia masuk ke bahasa dengan berat hati. Namun di bahasa ternyata setelah 1 tahun berlalu dia menemukan passionnya begitu. Dan akhirnya sekarang dia sudah sempro gitu di Universitas Negeri Malang dengan jurusan sastra Jerman. Kemudian waktu kami bertemu dia mengatakan, saya bersyukur masuk bahasa dulu, masuk ke penjurusan bahasa, karena ternyata saya menemukan basic ilmu yang bagus untuk sastra Jerman. Dia mengatakan seperti itu. Ini yang bagusnya di beberapa SMA, dimana pemilihan jurusan ini tidak serta-merta karena minatnya di bahasa ya sudah dilempar ke bahasa, tapi ada penyaringan. At least itu yang saya lihat di beberapa SMA. Sementara di SMK,
Oke, mereka sudah dijuruskan dari awal. Ada pilihan, mereka bisa memilih jurusan manapun yang mereka minati, TKJ dan sebagainya, TFK dan sebagainya. Namun yang saya sayangkan adalah follow up dari itu. Bagaimana kemudian tidak jarang kita melihat momen PSG yang merupakan momen yang seharusnya dimanfaatkan oleh siswa-siswa SMK untuk mendapatkan ilmu di lapangan kerja yang sesungguhnya sesuai dengan basic kemampuan dia, sesuai dengan jurusan dia. Tidak jarang ini menjadi ajang pendapatan atau dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai ajang untuk mendapatkan tenaga kerja yang gratis. Sayangnya di situ. Saya bekerja di salah satu mall. Oke. Saya tidak mengatakan ini salah karena ini adalah bagian dari sistem. Namun ada beberapa siswa SMK yang SG atau prakawin atau whatever that you call it di tempat saya bekerja, dan mereka kebanyakan adalah mengerjakan job yang sebenarnya bukan job mereka. Oke, mereka juga mendapatkan ilmu dari itu, namun yang saya sayangkan adalah lantas apa bedanya kamu dengan orang lain? Maksudnya apa bedanya kamu dengan anak baru yang baru saja bekerja di sini? Kamu seperti tidak memiliki kekhususan, kamu tidak memiliki kespesialan di sini. Kamu tidak mendapat. Saya tidak melihat adanya kecocokan antara jurusan dia, keterampilan dia dengan job desk yang dia ambil gitu. Oke, ini bisa menjadi pengalaman kerja, ini bisa memberikan ilmu baru, namun apakah itu tujuan utamanya? Banyak yang perlu diperhatikan kalau kita bicara mengenai BKKD yang ada di yang ada di Indonesia pada umumnya. Lalu yang terakhir, ini ada dukungan sistem. Penyampaian dan dukungan program, area yang dituju itu pengembangan program bimbingan, pendidikan orang tua, guru, administrasi, konsultan, pengembangan staf untuk pendidikan dan sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Ini yang cukup menarik. Ini yang membedakan kita dengan di luar sana. Bagaimana kemudian dukungan sistem di Indonesia ini sedikit luar biasa kacau gitu. Tidak jarang kita lihat banyak sekali guru BK yang diberikan job di sampingan yang ini justru menenggelamkan job desk utama mereka. Sangat banyak seorang konselor di Indonesia yang menjadi administrator, yang menjadi keuangan, yang menjadi tata tertib dan sebagainya, yang kemudian mereka tidak bisa melaksanakan tugas konselornya sebagai mana mestinya gitu. Saat saya membaca beberapa artikel, beberapa jurnal di luar sana, konselor dan juga psikolog, mereka bahu-membahu untuk setelahnya melaksanakan program. Namun di Indonesia tidak jarang posisi seorang konselor yang seharusnya sentral, yang benar-benar harus seorang lulusan bimbingan dan konseling, tidak jarang ditempati justru oleh orang-orang non BK yang sebenarnya mereka tidak tahu tupoksi kerja bimbingan dan konseling. Pun pada saat seorang yang benar-benar dari bimbingan dan konseling yang mengisi posisi tersebut, sistem yang ada entah itu dari kepala sekolah ataupun dari yang lain, itu memberikan mereka pressure untuk melakukan pekerjaan yang di luar dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Diberikan job desk yang banyak, diberikan job desk sampingan di luar job desk utama, yang akhirnya membuat job desk utama terbengkalai. Yang bisa jadi mungkin karena para pendidik kita atau oknum pendidikan kita, oknum pendidik kita tidak paham mengenai tupoksi dan juga apa yang harusnya dikerjakan oleh BK atau seorang konselor. Ini gap yang sering kali kita temukan di lingkungan. Mungkin ini bukan hal yang baru, namun mau sampai kapan kita membiarkan hal ini? Sudah saatnya menurut saya generasi seperti kita, generasi BK yang akan datang, tetap memegang teguh apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi, dan kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya di luar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.